Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara penggunaan variabel pada aplikasi Scratch. Oke, apakah variabel? Apakah variabel itu? Variabel adalah simbol yang mana di dalamnya terdapat nilai yang nilainya belum kita ketahui secara pasti. Atau mungkin ada istilah lain, variabel bisa disebut juga dengan faktor atau aspek yang dapat diukur, diamati, atau dimanipulasi. Ya. Baik, anak-anak sekalian, langsung saja kita melangkah bagaimana cara menggunakan variabel. Ya. Jadi dari sini kita start create, ya. Start creating, ya. Nah ini pada itu start ini kita buang, kita tulis saja ya tampilan ini. Nah, sekarang anak-anak sekalian kita akan bagaimanakah cara kita membuat variabel pertama kali. Di sebelah kiri ini terdapat grup blok ya. Kita pilih di bagian bawah nomor 2, dari bawah yang di atas. Kita klik variabel. Nah, di bagian atas ini sekalian ada variabel. Di sini untuk membuat variabel baru ya. Kita klik saja. Kita akan membuat contoh variabel di sini, misalnya angka 1 ya. Nah, variabel ini tidak harus berisikan kata-kata teks seperti ini, bisa berupa huruf saja, bisa berupa apa namanya? Bisa berupa huruf saja, misalnya X, Y, Z, atau berupa kata-kata, atau berupa kombinasi antara kata dengan angka, contohnya seperti ini, boleh ya. Misalnya kita buat X, kalau dalam bentuk huruf misalnya kita buat X, Y, AB, misalkan seperti itu ya. Yang kedua kita akan membuat contoh lain yaitu angka 2 ya. Berikutnya kita akan buat satu lagi variabel yaitu variabel hasil ya. Nah, kita sudah membuat 3 variabel di sini. Nah, kita akan menggunakan 3 variabel ini, yang mana nantinya akan kita terapkan untuk proses perhitungan. Ya, kita akan menerapkan 3 variabel ini untuk proses perhitungan. Yaitu salah satunya itu adalah proses perhitungan penjumlahan. Ya. Nah, kalau kita sudah memiliki 3 variabel, langkah berikutnya adalah kita akan mendefinisikan atau kita atur variabel-variabel yang sudah kita buat. Kita atur satu persatu, ya, sekalian. Di sini kita ada 3 variabel, maka kita atur 3 variabel tersebut. Yang pertama, angka 1, ya, pastikan di posisi 0, ya. Kemudian angka 2, pastikan di posisi 0 juga. Kemudian angka 3, kita klik pada angka 3, juga posisinya pada 0. Nah, apa maksudnya kita posisikan pada 0? Nah, supaya yang muncul di awal di sini adalah 0. Nah, seandainya kita misalnya kita isikan angka 5 di awal, maka yang pertama kali yang muncul di sini angka 5. Coba kita ambil di sini event ya, kita jalankan, kita tambahkan blok event di sini. Coba kita run. Nah, secara otomatis pada saat kita klik langsung muncul 5 di sini, harus sekalian. Maka dari itu harapannya di awal nanti apabila kita jalankan pada masing-masing variabel ini akan tersetting secara default atau hasilnya itu adalah angka 0 ya. Kita kembalikan ke angka 0 ya. Coba kita jalankan. Nah, seperti itu anak sekalian. Apabila 3 variabel sudah kita atur, berikutnya anak sekalian kita akan membuat suatu inputan ya, agar nantinya operator itu akan disuruh untuk memasukkan sebuah angka atau nilai ya. Kita ambil di sini perintah blok as ya, pada blok sensing ini ya. Sensing ini kita klik, kita ambil as ya di sini. Kemudian kita ganti dalamnya masukkan nilai pada angka 1 ya. Nah, karena di sini ada angka 1, variabel angka 1 ya. Nah, pada angka 1 di sini berupa tanda seru ya. Kemudian setelah dimasukkan, kita akan melakukan proses pengaturan kembali ya.
pengaturan pada variabel. Kalau nanti pengaturan awal, sekarang pengaturan setelah diinputkan sebuah nilai. Nah, nanti kalau ada pertanyaan semacam ini, ya seperti yang tampil di kanan ini, operator akan menginputkan nilai sesuai dengan perintah. Kemudian setelah diklik, nilai tersebut akan disimpan pada angka 1, variabel angka 1. Nah, bagaimana supaya nilai itu disimpan pada angka 1? Maka pada sensing ini kita ambil blok jawaban, answer, kita tempatkan pada pengaturan ini. Jangan lupa jawaban dari apa yang diinputkan pada perintah memasukkan ini akan disimpan pada variabel angka 1. Ya. Ini anak sekalian. Jadi jawaban, maksudnya jawaban apa yang dimasukkan nantinya, nilai apapun yang dimasukkan akan disimpan pada variabel angka 1. Nah, kita akan buat yang sama pada angka 2, karena kita klik duplicate ya, untuk mempermudah atau mempercepat kerja. Kemudian kita ambil, kita ganti di bagian angka 1 dengan angka 2. Jangan lupa untuk jawabannya, untuk jawaban nilai pada angka 2 ini kita simpan pada angka 2 juga. Dan kita atur ya, kita tempatkan di sini. Langkah berikutnya, apabila operator sudah memasukkan 2 angka yang akan dioperasikan nantinya, nah, kita akan memproses hasilnya. Ya, bagaimana cara memproses hasilnya? Nah, kita akan melakukan perubahan di sini. Perubahan pada variabel hasil akan diperoleh dengan mengoperasikan penjumlahan ya pada variabel yang sudah kita buat, yaitu angka 1. Kita masukkan ke sini ya, dengan angka 2. Nah, operator ini kita masukkan pada pada perubahan change hasil by angka 1 plus angka 2. Maksudnya bagaimana? Lakukan perubahan pada variabel dengan menjumlahkan angka 1 dengan angka 2. Nah, ini ya sekalian. Jadi seandainya pada variabel angka 1 sudah berisikan nilai dan variabel angka 2 berisikan nilai, maka sistem akan melakukan perubahan pada hasil dengan menjumlahkan angka nilai pada variabel angka 1 dengan nilai pada variabel angka 2. Nah, langkah berikutnya adalah, sebenarnya di hasilnya sudah ada perubahan, cuma belum ditampilkan. Nah, untuk menampilkan di sini kita tambahkan satu blok perintah, yaitu show variable. Show variable ini kita ubah pada hasil. Nah, sekarang akan kita coba di sini. Jalankan ya, kita run. Coba kita akan masukkan nilai misalnya 40. Masukkan nilai pada angka 1, 40. Masukkan nilai pada angka 2, 50. Maka akan tertera di sini pada hasil adalah 90 yang diperoleh dari penjumlahan angka 1 dan angka 2. Nah, dari sini harus sekalian bisa kita ubah. Misalnya kita akan menambahkan simbol plus dan sama dengan bagaimana kita atur harus sekalian posisinya ya. Angka 1, angka 2 kita atur di sini. Nih ya. Kemudian pada kostum ini kita pilih yang namanya teks ya. Kemudian kita klik di sini tanda plus ya, tanda penjumlahan. Kemudian kita atur untuk ukurannya supaya bisa dibesar ya. Nah, ini kita tambahkan di sini. Kita geser. Kemudian kita tambahkan satu lagi yaitu sama dengan. Oke, nah di sini kita atur juga sama dengannya dengan menggeser yang ada di sini nih, ya. Nah, seperti itu harus sekalian. Nah, kalau sudah ini bisa digeser ya. Jangan terlalu dekat, apa namanya ini? Spike-nya ini ya, bisa kita atur, bisa kita geser ke bawah. Nah, jauh gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Kita jalankan kembali, misalnya 85 tambah dengan 70. Maka hasilnya adalah 155. Nah, sekarang bagaimana cara kita merubah
operasi penjumlahan ke operasi lain, misalkan perkalian, ya tinggal kita ganti. Kita kembali ke kode di sini, kita kembali ke operator. Kita ganti operatornya. Di sini penjumlahan kita tarik keluar, kita ganti dengan perkalian. Ya. Angka 1 akan dikalikan dengan angka 2. Penjumlahan akan dihapus di sini. Kemudian operasinya akan kita masukkan di sini. Nah, tinggal di sini kita kembali custom menggantikan tanda plus ini dengan tanda silang tanda kali. Kita kembali, coba kita jalankan. Masukkan angka 1, 20. Silakan masukkan angka 2. Di sini kita masukkan nilainya berapa? Misalnya 40, misalkan ya. Maka akan diperoleh hasil 800. Nah, oke, hasil perkalian. Baik, itu anak-anak sekalian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan variabel pada script dalam operasi perhitungan. Semoga bermanfaat dan saya Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.